Happy cuan buat para cuan mania. Jadi kembali hari ini kita akan mencoba menganalisa tiga buah rekomendasi saham yang akan kita analisa, yaitu emiten-emiten diantaranya dengan kode emiten BBSS atau Bumi Benomo Sukses Sejahtera. Kemudian yang kedua adalah DILD atau Intiland Development. Dan yang ketiga adalah salah satu BUMN dengan kode emiten WSKT yang dimiliki oleh Waskita Karya. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu BBSS yang dimiliki oleh Bumi Benomo Sukses Sejahtera. Jadi kalau kita lihat BBSS di tanggal 23 September 2021 itu dibuka di harga Rp54 dengan rentang harganya adalah Rp52 sampai Rp62, di mana ditutup di harga 58 atau mengalami penguatan sebanyak 4 poin atau 7,41% jika dibandingkan dengan previous close sebelumnya yang di Rp54. Dan kalau kita perhatikan BBSS hari ini memiliki volume perdagangan itu adalah sebesar Rp5,96 miliar, di mana market cap-nya adalah 278,4 miliar dengan price earning ratio-nya adalah minus 199,74 kali. Dan kalau kita perhatikan di hari ini itu tampak BBSS itu paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga 58, itu sama dengan harga penutupannya, itu sebesar 161.571 lot dengan 739 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan di bid offer pada saat penutupan, itu kalau kita lihat tampak volume bidnya itu lebih kecil dari volume offer, di mana volume bidnya adalah sebesar 43.524 lot dengan volume offernya adalah di 130.517 lot. Di mana kalau kita perhatikan di volume bidnya itu paling besar antrian di saat penutupan adalah di harga 53 dan offernya sendiri itu paling besar adalah di harga Rp61. Dan kalau kita perhatikan average price dari BBSS di hari ini adalah sebesar Rp57,3. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik itu tampak BBSS ini lama parkir di 50. Jadi kalau kita perhatikan di mana di tanggal 20 kemarin itu naik ke 58, kemudian dibanting ke 54 dan hari ini itu naik ke 58 lagi, sehingga apakah besok akan dibanting lagi ke 54 sama dengan di harga pada saat tanggal 21 kita akan menganalisanya kembali. Dan kalau kita lihat dari rentang harga BBSS dalam satu bulan terakhir itu harganya adalah di antara 50 sampai dengan Rp64, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga BBSS sekarang yang di Rp58, maka boleh dikatakan bahwa BBSS ini sudah cukup lumayan tinggi. Asing sendiri kalau kita perhatikan hari ini tidak ada bermain di emiten BBSS, demikian pula dalam satu minggu maupun dalam satu bulan terakhir ini. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikal dari BBSS itu kalau kita perhatikan tampak di hari ini secara benar detektor itu tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker itu sedang mengalami small akumulasi, di mana broker OD adalah sebagai top net buyer-nya dengan average harga adalah di 57 dan broker CC adalah sebagai top net seller-nya dengan average harga adalah di Rp56. Dan kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir dari sisi benar detektor itu tampak sedang terjadi big distribution baik dari top 1, top 3 maupun top 5 setelah lama parkir di 50. Dan broker OD itu adalah sebagai top net buyer-nya
di harga 57 dan broker CC itu sebagai top net sellernya juga di 57. Dan kalau kita berpindah ke sisi stokastik itu tampak hari kemarin itu baru saja terjadi golden cross dan terkonfirmasi hari ini, sehingga berdasarkan stokastik kemungkinan harga akan bergerak ke atas. Dan kalau kita perhatikan juga secara volume, tampak volume hari ini jauh lebih besar dari volume kemarin maupun dari volume pada saat harga dibanting ke bawah. Dan dari sisi MACD sendiri itu tampak tren ini belum mengalami perubahan, di mana garis MACD ini masih jaraknya sangat jauh dengan garis tren itu ke atas, dan dari histogram sendiri juga masih berada di atas angka 0, sehingga kemungkinan harga masih untuk BBSS ini kemungkinan masih akan bergerak ke atas. Dan kalau kita perhatikan dari EMA 5 maupun EMA 8 dan EMA 13 dalam short termnya ini masih bergerak ke atas. Jadi kalau kita perhatikan EMA 5 masih di atas EMA 8, EMA 8 juga masih berada di atas EMA 13, dan kalau secara middle term itu dari EMA 20 dan EMA 50 tampak EMA 20 ini baru saja memotong EMA 50 ke atas, akan tetapi saat ini dari sisi EMA 200 itu tampak harga masih berada jauh di bawah EMA 200. Sehingga kalau kita lihat dari parabolic SAR itu tampak signal masih terkonfirmasi akan bergerak ke atas. Sehingga bagi kami untuk Bumi Benomo Sukses Sejahtera ini memiliki support pertama adalah di 56 dan support keduanya adalah di 54, sedangkan resisten pertama itu adalah di 60 dan resisten keduanya ada di 64, sedangkan harga sekarang dari Bumi Benomo Sukses Sejahtera adalah di Rp58. Dan kalau kita lihat dari sisi volume chart dari BBSS itu, kalau kita perhatikan dalam 20 hari terakhir itu tampak harga sekarang ini sudah berada di volume chart terpanjang, di batas atas volume chart terpanjang, karena lama sekali dia parkir di 50. Demikian juga kalau kita perhatikan dalam 60 hari terakhir itu hampir sama juga, di mana harga dari BBSS saat ini adalah tepat berada di volume chart terpanjang dengan area di daerah middle-nya. Jadi kalau kita perhatikan dari pergerakan harga ini sudah hampir sama di sini, apakah dia akan terbalik harganya kembali ataukah akan melanjutkan kenaikannya ke atas, sehingga cuan mania perlu perhatikan dari sisi support dan resistennya. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua, itu yang dimiliki oleh DILD atau Intiland Development Terbuka. Jadi kalau kita lihat dari DILD ini hari ini itu DILD dibuka di harga Rp167 dengan rentang harganya adalah di 164 sampai dengan 170 dan ditutup di harga 169 atau mengalami penguatan sebanyak 2 poin jika dibandingkan dengan previous close yang di 167. DILD sendiri memiliki volume perdagangan itu hari ini adalah sebesar 1,71 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah sebesar 1,75 triliun. Dengan price earning ratio-nya adalah minus 37,86 rupiah. Dan kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini itu tampak DILD itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga 169 itu sebesar 58.352 lot dengan 174 kali transaksi. Dan kalau kita lihat dari bid offer-nya sendiri itu tampak DILD di hari penutupan hari ini itu tampak di antreannya itu tampak antrean ada sebanyak 14.993 lot, dan di offernya sendiri itu tampak ada antrean sebesar 59.947 lot, dan di bidnya sendiri itu volume paling banyak itu terjadi adalah di 167
Dan untuk offernya sendiri itu paling banyak itu ada di harga 171. Dan kalau kita perhatikan average price dari DILD di perdagangan hari ini adalah di 168,1 rupiah. Dari sisi price diary sendiri kalau kita perhatikan dari DILD itu tampak harga itu hari ini itu plus yaitu 2 poin, dan kalau kita perhatikan di tanggal 21 itu ada di harga 165 dan di tanggal 9 itu di 157. Sedangkan DILD di bulan ini itu tampak ditutup hijau sebanyak 11 hari dan ditutup merah sebanyak 9 hari. Dengan rentang harga dalam satu bulan terakhir ini untuk DILD adalah di rentang harga 149 sampai dengan 174. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga DILD sekarang yang di 169, maka boleh dikatakan DILD ini sudah cukup lumayan mahal. Dan asing sendiri hari ini melakukan net foreign sale itu sebesar 92,10 juta rupiah. Dan dalam satu minggu terakhir itu asing tampak melakukan penjualan sebesar 403 juta rupiah, dan dalam satu bulan terakhir itu tampak asing melakukan pembelian sebesar 260 juta rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikalnya dari DILD itu tampak dari sisi bandar detektor hari ini top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, dan broker LG adalah sebagai top net buyer-nya dengan average harga di 169 rupiah, dan broker SQ itu sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita kalau kita perhatikan dalam satu minggu terakhir dari DILD itu tampak kalau kita lihat di top 1 broker maupun top 3 broker itu posisinya adalah netral, dan top 5 broker itu sedang melakukan small akumulasi, di mana broker DH adalah sebagai top net buyer-nya dengan average di 168, dan broker SQ adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi stokastik dari DILD tampak baru saja terjadi golden cross di sini, sehingga kita berharap harga akan bergerak ke atas. Akan tetapi kalau kita lihat dari posisi volumenya sendiri itu tampak volume perdagangan hari ini itu masih berada di bawah rata-rata 20 hari. Akan tetapi dari MACD ini masih menampakkan tren belum berubah, karena garis MACD masih berada di atas garis signal, dan histogram sendiri masih bergerak di atas angka 0. Dan kalau kita perhatikan dari parabolic SAR ini masih memberikan konfirmasi tren akan menurun. Dan kalau kita lihat dari sisi EMA-nya sendiri itu tampak EMA 5 ini sudah menyentuh dari harga pembukaan di hari ini. Demikian juga untuk dari EMA 8 maupun 13. Akan tetapi kalau kita lihat dari EMA 20 ini sedang berusaha untuk melakukan perpotongan ke EMA 50. Semoga tren akan cenderung bergerak ke atas, sehingga bagi kami DILD ini memiliki support pertama adalah di 165 rupiah, dan support keduanya adalah di 161, di mana resisten pertama ada di 173 dan resisten kedua di 179, dan harga DILD saat ini itu ada di 169 rupiah. Kalau kita berpindah ke sisi volume chart dari DILD itu tampak kalau kita perhatikan di dalam 60 hari itu harga DILD sekarang yang di 169 ini sedang berada di tengah-tengah dari volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang itu pergerakannya adalah di antara 167 sampai dengan 169. Dan kalau kita rubah menjadi 1 bulan atau 20 hari kerja itu hampir sama, harga DILD sekarang berada tepat di volume chart terpanjang dari DILD. Dan kita bahas untuk emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah emiten dari WSKT atau Waskita Karya, salah satu BUMN, milik BUMN,
Jadi kalau kita perhatikan dari Waskita Karya, itu tampak kalau kita perhatikan grafiknya sendiri dari harga ini sedang bergerak ke atas, dan WSKT sendiri hari ini dibuka di harga 845 dengan rentang harganya adalah 830 sampai dengan 875 dan ditutup di harga 845 atau mengalami penguatan sebanyak 15 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin di Rp830. WSKT sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 67,16 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 11,47 triliun dan price earning ratio-nya adalah sebesar 139,80 kali. Dan kalau kita perhatikan hari ini WSKT itu paling banyak itu diperdagangkan di harga penutupannya itu di harga 845 itu sebesar 178.836 lot dengan 1.444 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan WSKT sendiri pada saat penutupan itu tampak di volume bidnya itu ada sejumlah 71.326 lot dan di offernya sendiri secara total tampak sebesar 73.880, di mana di bidnya sendiri volume terbanyak itu ada di harga 830 dan di offernya sendiri itu paling banyak ada di harga Rp870. Kalau kita berpindah ke sisi price diary itu tampak WSKT ditutup hijau sebanyak 9 hari dan ditutup merah sebanyak 13 hari. Dimana kalau kita perhatikan dari WSKT itu di tanggal 20 itu ditutup di 805 dan di tanggal 14 di Rp830. Tentang harga WSKT sendiri dalam 1 bulan terakhir itu tampak paling rendah ada di Rp770 dan yang tertinggi adalah di Rp920, di mana kalau kita bandingkan dengan harga WSKT sekarang yang di Rp845 maka boleh dikatakan harga WSKT ini kalau dilihat dari 1 bulan itu tampak sudah lumayan mahal. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari year to date-nya sendiri tampak harga WSKT ini sudah lumayan cukup murah karena tertingginya ada di Rp2.080. Asing sendiri hari ini itu tampak melakukan pembelian itu sebesar Rp7,36 miliar dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign buy sebesar Rp7,19 miliar dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan pembelian sebesar Rp25,84 miliar. Kalau kita berpindah ke sisi teknikal dari WSKT itu tampak dari sisi bandar detektor itu hari ini top 1 broker itu sedang melakukan normal distribution, top 3 broker itu melakukan small distribution dan top 5 broker sedang posisinya adalah netral. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari broker keseluruhan tampak diberikan informasi itu broker sedang melakukan akumulasi, di mana broker BK adalah sebagai top net buyer-nya itu dengan harga 854 dan kalau kita perhatikan tampak MG di sini dengan average price-nya adalah di Rp861, sedangkan broker CS adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir untuk WSKT itu dari sisi bandar detektor itu di WSKT tampak top 1 broker itu sedang melakukan small distribution, top 3 broker dan top 5 broker itu sedang melakukan big distribution, di mana broker CC adalah sebagai top net buyer-nya dan broker YJ adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastik sendiri itu tampak kalau kita perhatikan percentage K itu masih berada di percentage D dan sedang bergerak ke atas. Dan dari sisi volumenya sendiri kalau kita perhatikan hari ini tampak terjadi ledakan volume yang hampir 4 kali atau 5 kali lipat dari hari kemarin, dan hari ini tampak volume itu berhasil menembus rata-rata 20 hari terakhir.
Dan kalau kita perbesar lagi dari sisi MACD, tampak garis MACD itu kembali memantul setelah menyentuh garis signal kemarin, tapi memantul ke atas. Dan kalau kita lihat dari histogramnya sendiri itu sudah mulai bergerak, sedikit bergerak ke atas. Akan tetapi dari sisi parabolik SAR ini tampak tren masih terlihat menurun. Akan tetapi kalau kita perbesar lagi dari sisi moving average eksponensial, itu tampak MA5 itu berusaha memotong MA8 maupun 13, dan tampak juga dari dari sisi MA20 ini juga akan bergerak ke atas, berusaha untuk menyentuh MA50 di sini. Dan kalau kita lihat dari MA50 ini saat ini tersentuh di ekor dari grafik harga di hari ini, sehingga apakah harga akan bergerak ke atas, kita akan perhatikan lagi lebih detail besok pada saat pembukaan, apakah pasar akan bergerak kemana. Sehingga bagi kami WSKT ini memiliki support pertama adalah di harga 800 dan support kedua di 780. Sedangkan resisten satunya ada di 890 dan resisten duanya ada di 935 rupiah. Dari sisi volume chart sendiri, kalau kita perhatikan dari WSKT itu di 20 hari terakhir, itu tampak harga yang WSKT sekarang yang di 845 itu sudah sedikit berada di atas dari volume chart terpanjang dalam 20 hari terakhir, di mana volume chart terpanjangnya adalah kisaran 825 sampai 840. Dan kalau kita lihat dari 60 hari terakhir, itu WSKT ini masih baru mulai masuk di volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang dalam 60 hari di 840 sampai dengan 875. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 tahun terakhir dari WSKT secara volume chart, itu tampak harga WSKT ini masih seperti sideways di antara kisaran 800 sampai 990, dan volume chart terpanjang itu tampak harga ada di kisaran 1400 sampai dengan 1590-an. Jadi demikianlah 3 emiten yang kita bahas hari ini, yaitu BBSS, DILD maupun WSKT. Dan bagi kami sarankan, kalau rekan-rekan ingin masuk besok, coba diperhatikan pergerakan arah indeks itu akan bergerak kemana. Jika merah itu mungkin perlu ditunda dulu pembeliannya, dan perlu juga diperhatikan juga dari trading plan para cuan mania itu ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Jadi semoga 3 emiten yang kita analisa hari ini bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.